Bahagiakan ibumu, bahkan sampai ibumu meninggal pun jadikan itu rumah induk. Kamu cari uang sendiri, masa sarjana nggak bisa beli rumah? Halo, marah saya ini kayaknya. Ada di sini tak torkop anakmu, mana anaknya? Nak, harusnya kamu malu nak, kamu sarjana nak. Aku aja ibumu bisa mensarjanakan dirimu dengan berbagai macam usaha, masa kamu beli rumah sendiri nggak bisa nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang ibu tanpa suami, membesarkan anak dari kecil, yang paling kecil sekarang umur 26 tahun, dari kelas 2 SD udah tinggal ayahnya. Sekarang alhamdulillah yang paling kecil itu udah sarjana, Eskom, cewek Ustadz, 4 laki-laki 1 perempuan. Yang saya tanyakan kepada Ustadz, saya kan meninggali tempat tinggal orang tua saya. Kebetulan saya anak satu-satunya. Sekarang anak saya yang 4 ini Ustadz, yang laki-laki nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5 minta jual rumah itu, minta bagi. Sementara saya masih hidup, saya sakit-sakitan Ustadz. Mereka minta jual rumah itu, yang nomor 3 mempertahankan, katanya jangan ibu, nanti ibu mau tinggal di mana, ibu sakit. Jadi saya mau minta petunjuk Ustadz, apakah saya salah kalau saya bertahan di rumah itu? Sementara rumah itu peninggalan orang tua saya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami yang hadir di sini Ustadz, ya pengenlah gabung ke grup WA Ustadz, ya kan. Nah, jadi dapat informasi terupdate dari Ustadz. Nah, jadi bisalah Ustadz kasih grup Ustadz, grup WA Ustadz atau nomor WA-nya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ada sebenarnya 3 poin Pak Ustadz, digabung jadi 1. Yang pertama tentang Muslim di India, virus corona, dan yang ketiga kenapa sekarang ulama-ulama besar di Indonesia yang warna putih itu kok bisa jadi abu-abu. Jadi kami orang Medan ini kan butuh kejelasan daripada ulama. Jadi firman dan hadis, acuan kami tadi itu Pak Ustadz, kalau bisa semakin kuat kami untuk meyakini itu. Jadi kami butuh ulama yang berani gitu, yang menyiarkan apa kata Al-Quran dan hadis. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang jilbab kuning tadi kesimpulannya gini, tetaplah ceramah dengan karakter seperti ini, jangan berubah gitu ya. Bu, saya hidup ini berdaulat Bu. Saya ceramah bukan untuk sanjungan, bukan untuk pujian. Saya tidak akan membumbung karena dipuji, nggak akan jatuh karena dibully. Ya. Waktu sibuk-sibuknya politik dulu, walaupun saya keras kepada rezim, tapi sepeser pun saya nggak makan uangnya Prabowo. Walaupun saya dalam tanda petik mendukung Prabowo, bukan mendukung Prabowo, saya mendukung ijtima ulama. Karena ijtima ulama mendukung Prabowo, maka saya mendukung ijtima ulamanya. Makanya begitu sekarang Pak Prabowo nyebong, saya nggak begitu kecewa, terserah. Saya nggak kaget karena Prabowo bukan Sayyid Qutb, bukan Salman Al-Farisi, bukan Erdogan, bukan Mursi. Kalau nama-nama yang saya sebut tadi di dalam akal dan hatinya ada Al-Quran. Kalau Pak Prabowo kan belum ada, jadi saya maklum aja. Insya Allah Bu, saya ceramah bukan karena yang lain-lain. Saya mengikuti makom saya. Saya nggak akan tegas karena disanjung, nggak akan lumer karena disuap, karena dibully juga enggak. Ya begini saya. Dan saya juga bukan karena ingin disebut ulama, bukan karena ingin disebut ustadz. Kalau saya mau memproklamirkan diri jadi ulama, jadi ustadz, nggak mungkin saya mesuh-mesuh, nggak mungkin saya matamu, enggak. Pasti saya jaga kayak hakim gitu, santun. Bila perlu begini nanti itu. Kalau niatnya mau jadi ulama, tapi enggak. Saya pakai sorban ini karena biasanya saya lelang untuk bangun masjid. Ya,
Kadang-kadang menghormati yang belikan, bukan karena ingin disebut ulama. Saya pernah kultum sama kameramen itu, kultum di kamar hotel, alif, ba, ta, sa, ternyata saya kelewatan, ejanya nggak saya baca. Paham nggak? Alif, ba, ta, sa, langsung kho apa itu? Ejanya kelewatan. Kameramennya nyetop, cut, katanya kameramennya. Kenapa? Salah bacaannya Gus, janya nggak kebaca, nggak apa-apa, nggak usah diedit. Biarin nanti jadi makanan cebong nanti itu. Kan cebong seneng kalau lihat kesalahan saya. Loh kalau saya niat jaga image tak potong salahnya tadi diedit. Biar gak dibully. Tapi enggak, akhirnya tetap dipasang kesalahan saya. Dan bener, coba lihat di YouTube itu. Viral tuh. Gus Nur gak bisa ngaji hijaiyah. Viral. Itu akun-akun cebong itu. Akun-akun bayaran itu. Bu, jadi insya Allah lah doakan saya ya. Saya nggak punya kepentingan. Pesantren saya bangun tanpa proposal, tanpa bantuan pemerintah, tanpa bantuan apapun, uang maksudnya. Jadi saya berdaulat. Jadi kurang lebih seperti itu. Insya Allah. Bukan berarti saya berani, Gus Nur berani, bukan. Gus Nur penakut, bukan. Ya begini sudah. Ya bukan berani, ya bukan penakut, ya begini sudah. Begitu ya Bu ya? Tenang Bu, insya Allah. Yang kedua tadi, nah Gus Nur saya punya anak 4. Sejak kecil ditinggal bapaknya. Saya biayai sekarang sudah mahasiswa, sudah sarjana semua. Saya punya rumah peninggalan orang tua saya. Kok sekarang anak saya 4 memaksa saya menjual rumah itu. Kalau anaknya laki-laki Bu, salamkan ya, ini mudah-mudahan nonton video saya, suruh sunat lagi Bu, suruh ganti rok aja itu, celananya itu, anaknya itu. Kalau saya jadi anaknya ibu, rumahnya jangan dijual Bu, bahkan tak tambah kalau bisa. Sarjana tempe itu namanya itu. Tunjukkan video ini ke anakmu nanti, tak culek matanya nanti anaknya itu. Sarjana tahu namanya, sarjana tempe itu. Saya bukan sarjana, tapi haram hukumnya membuat ibu saya menangis. Haram hukumnya ngemis-ngemis harta kekayaannya ibu. Kalau bisa ditambah kok dijual. Mudah-mudahan nonton anaknya ibu, temui saya, tak colok matanya nanti. Saya anggap aja mewakili, saya anaknya ibu bukan 4 sekarang 5, tambah saya 1. Saya yang mewakili. Tolong ini yang ada di sini, jangan tiru sarjana tempe itu ya. Jangan. Bahagiakan ibumu, bahkan sampai ibumu meninggal pun jadikan itu rumah induk. Kamu cari uang sendiri, masa sarjana nggak bisa beli rumah. Halo, marah saya ini kayaknya ini. Ada di sini tak torkop anakmu, mana anaknya? Beli sendiri rumah. Rumahnya ibumu direnovasi, dibesarkan, dijadi rumah keluarga, rumah nasab, rumah induk. Ketika ada masalah hidup, masalah politik, masalah budaya, capek pikiran, datang ke rumahnya ibu, hilang capeknya. Gitu. Astagfirullahaladzim. Saya bukan sarjana, tapi saya nggak punya watak seperti, dan Anda jangan punya watak seperti itu. Itu jawaban saya Bu, jangan dijual rumahnya. Jangan mau, bilang sama anaknya. Nak, harusnya kamu malu nak, kamu sarjana nak. Aku aja ibumu bisa mensarjanakan dirimu dengan berbagai macam usaha, masa kamu beli rumah sendiri nggak bisa nak. Biarkan ini rumah ini menjadi kenangan hidupku nak, sampai akhirat besok nak. Bila perlu wakafkan ke anak yatim nak. Jadikan panti asuhan nak, jadikan masjid nak, jangan dijual nak. Gitu Bu. Ya sudah, bawa sini tak culek matanya anaknya itu nanti. Ya. Wallahualam. Ya mudah-mudahan ada jalan ya. Ini oke, sekarang agak saya lebarkan sedikit.
Saya buat kisi-kisinya. Bukan untuk ibu, ini agak saya lebarkan. Makanya hati-hati, kalau menyekolahkan anaknya, mengkuliahkan anaknya, pastikan biayanya itu uang halal. Supaya kalau jadi sarjana, sarjana yang barokah. Kalau jadi profesor, profesor yang barokah. Jangan seperti profesor-profesor yang salam Pancasila, sistem syariat Nabi haram. Apa itu? Coba kalau kuliah biayanya pakai, bukan berarti ibu itu nggak halal, bukan ya. Mungkin ada faktor lain. Ini kedepannya jangan sampai kuliahnya anakmu itu dibiayai pakai uang riba, uang korupsi, uang yang nggak halal. Nanti kalau jadi sarjana, jadi profesor, titelnya jadi fitnah. Ilmunya nggak barokah sama sekali, nggak nambah martabatnya orang tua, tambah merendahkan kehormatan orang tua. Ada itu titelnya jadi fitnah, ada. Bukan hanya ibu, di Palu ada bu. Pertama saya masuk Palu itu di depan pesantren itu ada masjid. Ada ibu tua selalu tidur di teras itu, di belakang itu. Sama bungkusan-bungkusan itu. Saya lihat, saya tanya sama takmirnya, DKM-nya. Ustadz, ini orang mana ini yang tidur ini? Ibu separuh baya. Ada Gus orang sini, anaknya ada 3 kalau nggak salah. Pegawai negeri semua anaknya kok. Lo coba. Anaknya pegawai negeri semua, ibunya jadi gelandangan, tidur di teras masjid. Demi Allah, hancur. Mau pegawai negeri eselon berapa, hancur. Wallahi. Tidak bisa ibumu digitu kan, nggak bisa. Sudah bu, minta sama Allah mudah-mudahan anaknya dikasih kesadaran ya. Jawaban saya itu salah. Jadi kalau bisa jangan dijual, bahkan diwakafkan kalau bisa dijadikan pesantren atau masjid bila perlu, atau minimal dibangun untuk rumah induk nasab-nasabnya ibu, anak keturunannya ibu, cucu-cucunya ibu. Setahun sekali ngumpul 4 bersaudara di situ, plung. Sepulang dari ziarah ke makamnya ibu, baru ngumpul di situ. Kurang lebih begitu bu ya, sabar ya bu ya. Barakallah. Nanti kalau tetap maksa, saya beli aja itu rumahnya, tak buat panti asuhan nanti. Dijual ke saya, tak buat panti asuhan. Uangnya tak lempar ke wajahnya anakmu nanti. Barakallah. Takbir. Ini bukan kasar. Kan ini kecewa. Lihat anak seperti itu, jadi bahasanya meledak-meledak, itu namanya menjiwai. Kalau kecewa bahasanya lemah gemulai itu berarti LGBT pak. Oke, apa tadi pertanyaannya Mas tadi itu jamaah ya? Apa tadi kurang lebihnya Cak Roto? Kriteria jamaah? Apa maksudnya dengan jamaah? Saya kurang nangkep pertanyaannya tadi. Ada jamaahnya Abu Janda, ada jamaah Islam Nusantara, ada jamaahnya Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Pilih antum mau jadi jamaahnya siapa? Ya. Jadi gini, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Hidayat, Yahya Waloni, Kiai Haji Tengku Zulkarnain dan seterusnya itu BPJS hukumnya haram. Rezim ini rezim dolim. Terus ada lagi Kiai Haji Agil Sirot, Gus Muafik, Gus Miftah, siapa lagi itu? Pokoknya Islam Nusantara lah, Kiai Ma'ruf Amin, BPJS itu halal. Silahkan mau pilih yang mana. Itu kriteria jamaah. Jadi gampang kok sekarang itu. Nah, kalau saya milih Ustadz Hadi Hidayat, saya milih Ustadz Abdul Somad. Gitu ya. Kalau antum milih Abu Janda nggak apa-apa, tafadhol. Barakallah. Apa tadi yang kedua lupa saya? Oh WA Group, Masya Allah. Ya ini catat, nanti biar Cak Roto kalau gitu ya, grup WA. Oke, insya Allah begitu. Nanti bila perlu tak kasih nomor handphone pribadi saya juga, minta sama Cak Roto. Yang ini nggak bisa disadap kalau ini, langsung saya yang ngangkat. Pertanyaan yang ketiga tadi apa? Ustadz ya, kenapa Ustadz itu kok awalnya putih kok sekarang jadi abu-abu? Gini Ustadz, saya percepat ya, saya singkat. Tidak sepenuhnya salah. Tidak sepenuhnya salah, perhatikan, dimaklumi saja.
Saya nggak sebut nama, kalau sebut nama nggak etis. Ada tokoh nasional, aktivis, cerdas orangnya. Akhirnya orang itu ditangkap. Ini orang kaya, orang berpendidikan, doktor, aktivis, orang kaya ini, orang mampu lah, lawyer, ditangkap, dipenjara, dimasukkan ke sel yang tidak layak, 1 meter kali 2 meter, ditumpulkan 7 orang di situ dan kriminal-kriminal di situ. Jadi kalau tidur itu nggak bisa terlentang, tidurnya duduk selama 40 hari di situ. Ada yang kemarin Bang Amir itu sampai 3 bulan di situ ya. Itu namanya penjara apa? Kalau orang Medan bilang apa itu? Ada namanya, sel khusus memang. Kayak kandang babi gitulah. Nah gitulah, nggak luas, hanya 2 meter atau berapa kali berapa meter gitu, 5 atau 6 meter, tapi 7 orang di situ, tidur aja nggak cukup. Orang berpendidikan dimasukkan ke sel seperti itu, campur dengan kriminal. 40 hari, begitu keluar pikun Pak. Begitu keluar linglung, udah nggak berani ngomong lagi. Jadi kita maklumi. Terus ada ustadz, saya nggak sebut namanya, tokoh nasional. Kalau ngomong di atas panggung, wah singanya Allah, menggetarkan istana. Tapi akhirnya istrinya yang kena intimidasi. Loh, kalau antum jadi posisi dia, saya nggak nyalahkan loh. Diteror istrinya, diteror anaknya, hati bapak yang mana sanggup? Akhirnya sekarang orang itu tenggelam juga, nggak berani ngapa-ngapain. Nggak salah, demi menjaga istrinya, demi menjaga anaknya, dimaklumi. Ya mungkin faktor lain, jangan-jangan ada juga yang faktornya bukan karena itu, karena begini. Pertama tegas, Umar bin Khattab. Terus tiba-tiba dapat undangan ke istana. Dia datang, tapi dia Umar, saya akan datang ke istana, saya akan menghadiri undanganmu. Akan saya obrak-abrik itu, sihir-sihir, jin-jin di dalam istanamu itu. Datang ke istana, jalan tegak gini. Wah berwibawa. Begitu nyampe di istana, mungkin lihat makanannya kok enak-enak gitu kan. Wah akhirnya makan, mungkin karena terlalu kenyang. Pulangnya dikasih amplop. Jadi akhirnya masuknya gini, singa, keluarnya cebong. Gak jadi. Nebong keluarnya. Ini bukan ghibah, ini amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak ulama juga yang begitu. Kalah dengan uang, kalah dengan makanan. Ya kita maklumi, orang itu makomnya beda-beda. Masuknya singa, keluarnya begitu Bu. Jadi alasannya macam-macam. Nah untuk referensi supaya pulang tidak ngambang, kalau memang harus percaya, kan harus sama Rasulullah saja. Cuman kalau memang harus percaya, karena antum nanya ke saya, ya sudah, sementara tidak ada lain kecuali Habib Rizik. Karena antum nanya ke saya. Kalau antum nanya ke Abu Janda mungkin disuruh percaya Gus Yakut atau Agil Sirot. Karena antum nanya ke saya, kalau memang harus percaya kepada manusia, sementara peganglah Habib Rizik. Karena hanya beliau satu-satunya ulama yang ditakutkan, yang ditakuti oleh rezim ini. Dan satu-satunya ulama yang tidak bisa dibeli. Gitu. Kalau memang harus percaya, percaya bukan berarti taklid. Barakallah, barakallah, barakallah ya. Dan banyak lagi ustadz-ustadz yang sudah lemah hirohnya karena tadi itu. Kalau sudah anak istri Pak, aduh